Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Serta sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto SEMSI dan teman-teman yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 9 akan mencoba untuk menjelaskan sebuah materi yang berjudul Baitul Mal wa Tamwil. Adapun sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami kelompok 9 memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Evita Sapitri, Bayu Dwi Saputra, dan saya sendiri Denny Cahyadi. Untuk materi pertama, saya akan mencoba menjelaskan pengertian BMT, fungsi BMT, tujuan BMT, asas dan landasan BMT, visi dan misi BMT, prinsip yang digunakan BMT, produk inti BMT, serta kesimpulan. Pengertian BMT menurut para ahli, BMT merupakan kepanjangan dari kata Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT itu sendiri terdiri dari dua fungsi, yaitu Baitul Mal, media penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kemudian ada Baitul Tamwil, institusi yang bergerak di bidang investasi dan simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi. Adapun fungsi BMT yang lain yaitu mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, dan mempertinggi kualitas sumber daya manusia anggota agar menjadi lebih profesional dan islami. Kemudian ada menggalang dana dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Apa sih tujuan BMT? Didirikannya BMT dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri dengan sendirinya. Tidak dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan dalam pelemparan pembiayaan. BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul pada pembiayaan. Apa sih asas dan landasan BMT? Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT atau Pinbook, dinyatakan bahwa BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketakwaan. Adapun status dan legalitas hukum BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan Pinbook berdasarkan naskah kerjasama Yinbook dengan PHBK Bank Indonesia. Kemudian ada berdasarkan hukum koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSP Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah, KSU Syariah, atau Koperasi Unit Desa Syariah, KUD Syariah. Dan unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD, Kopontren, dan lainnya. Visi misi BMT itu apa sih? Visinya adalah upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, ibadah dalam arti luas ya, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian misinya membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bayu Dwi Saputra.
Kepada Saudara Bayu Dwi Saputra, saya persilahkan tempat dan waktunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Denny telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan prinsip dari BMT. Prinsip dari BMT terbagi dari 3 prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip non-profit. Yang pertama saya akan menjelaskan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil didasari prinsip al-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari al-itinaj, yaitu menahan uang dana dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip yang kedua yaitu prinsip jual beli, yang membiayai keseluruhan atau sebagian barang yang akan dibeli nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan antara kedua pihak dari perolehan harga barang tersebut. Dan ada prinsip yang terakhir yaitu prinsip non-profit, yang menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya dengan peraturan dan amanahnya. Adapun mengenai prinsip produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitul Tamwil, yang pertama adalah al-wadiyah, titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Mudaharabah, hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Dan ada amanah, yang dapat dipercaya dalam menjalankan pelaksananya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana biaya-biaya pembiayaan produk penghimpunan dana dari BMT. Yang saya jelaskan pertama, pembiayaan mudaharabah, yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana sahibul ma'al dengan nasabah selaku mudaharabid yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Pembiayaan musyarakah, pembiayaan dengan skema bagi hasil syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal usaha nasabah dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Pembiayaan murabahah, yaitu satu jenis kontak akad yang paling umum diterapkan dalam aktivis pembiayaan perbankan syariah. Murahabah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan menambahkan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Dan pembiayaan by Bitsman Ajil, di mana BMT menyediakan dana investasi atau berupa pembelian barang modal dan usaha anggota-anggotanya, yang kemudian proses pembayaran dilakukan secara kredit, penyicilan, atau angsuran. Dan untuk slide yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu BMT adalah sebuah badan usaha daerah yang sangat berperan penting dalam pengembangan di era otonomi daerah. BMT bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan keuangan mikro syariah. Diperlukan suasana yang kondusif, misalkan dukungan peraturan-peraturan yang memfasilitasi pengembangannya maupun melindungi keuangan mikro itu sendiri, bukan untuk menghambat atau mematikannya. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT merupakan lembaga non-bank yang berperan besar terhadap ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi agar BMT bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lainnya, misalkan dukungan peraturan-peraturan memfasilitasi pengembangannya maupun melindungi keuangan mikro itu sendiri, bukan malah menghambat atau mematikannya, sehingga BMT tetap bisa eksis dan bertahan. Menurut saya itu aja, sekian dari presentasi kita, dan selanjutnya saya akan serahkan ke Bang Denny selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Bayu Dwi Saputra atas penjelasan materinya. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kekurangan itu dari kami, segala kesempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.